Setiap orang Islam mesti menginginkan punya kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tapi tidak semua orang dapat melakukannya, karena memang Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang bukan bahasa ibu kita. Padahal kalau kita mahir membaca Al-Quran itu, kata Ibnu Mas'ud dalam hadis Muslim itu, Rasul pernah berkata, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun wa man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran itu dapat memberikan syafaat yang menyafaati, artinya syafaatnya benar. Wa mahilun musaddaqun, dan bisa memandu kehidupan kita dengan jujur. Quran, Pak. Yang ketiga, wa man ja'alahu imamu, siapa saja menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, pemimpin, pembimbing kita, qadahu ilal jannah, pasti dia akan mendapatkan surga. Wa man ja'alahu khalfahu, dan siapa yang menjadikannya di belakang atau menghindari Al-Quran, menjauhkan Al-Quran, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Kembali, jadi persoalannya adalah kita kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Semua, Pak, mayoritas yang bahasa Arab bukan jadi bahasa ibunya, dia akan mendapatkan kesulitan di dalam membaca Al-Quran yang benar dan baik. Lalu apakah kemudian Allah membatasi orang salin Arab yang bacaan Al-Quran itu belum baik dan benar? Ternyata tidak, Pak. Kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari, nanti Bapak bisa baca. Hadis ini sahih, Pak. Kata Aisyah, Rasul berkata, man dzalladzi yaqra'ul Qur'ana fa idza huwa mahirun ma'a safaratil kiramil bararah, wa man dzalladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'tahu fiha fa idza huwa syakun kanat lahu ajran. Artinya begini, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir baik dan benar tuh, dari makhraj hurufnya, sifatul hurufnya, hukmal hurufnya, tajwidnya, nadhamnya, iramanya, segala itu, maka dia akan kelak bersama safaratul kiramil bararah, malaikat yang mulia. Malaikat akan mengiringi kita yang baca Al-Quran yang baik dan benar itu. Lalu kata Allah SAW, wa man yaqra'ul Qur'ana yatata'tahu fiha, barang siapa yang baca Qur'annya itu terbata-bata, terputus-putus tuh, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar tuh, banyak slangnya kalau bahasa Inggris mah gitu Apa harus bilang? Bahkan dia berat bacanya, itu repot baca tuh, Pak. Orang baca kalau tadi sudah sampai sini masih di belakang. Harus bilang orang yang baca Quran kayak gini justru dia dapat pahala 2 kali, Pak. Coba tuh, baca Quran ya, Pak. Orang yang baca Quran terbata-bata dan berat repot bacanya tuh, kadang-kadang salah-salah tuh justru dia dapat pahala 2, karena telu ajron. 1 pahala membacanya, yang kedua pahala berusaha untuk membacanya. Oleh karena itu kita jangan berkecil hati kalau baca Quran ini masih salah-salah. Terus saja baca dengan baik dan terus berusaha memperbaiki
dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, harus ada usaha untuk memperbaiki bacaan, dan usaha itulah yang Allah nilai. Kata Aisyah dalam hadis Al-Hakim, ya, tentang orang yang berusaha memperbaiki atau berusaha untuk menyempurnakan ibadah. Pernah suatu kali Rasul ditanya tentang perkara ini kepada Rasulullah SAW, tentang orang berusaha. Lalu Rasul jawab, ya Aisyah, inna laki minnal ajri ala qadari nasabiki wa nafaqatiki. Hadis sahih Al-Hakim. Wahai Aisyah, bagi engkau Allah akan berikan ganjaran dan pahala kepadamu sesuai dengan kadar usahamu, sesuai dengan kadar kesungguhanmu, dan sesuai dengan kadar apa yang kamu belanjakan untuk mendapatkan, untuk mengerjakan amalan itu, Pak. Jadi sangat tergantung dengan usaha dan seberapa besar biaya ongkos, ya, tenaga, effort yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah itu. Semakin banyak tentu semakin bagus, Pak. Kata Imam As-Suyuti menjelaskan tentang hadis ini, Pak. Kata beliau, makana aksaru fi'lan ala kana aksaru fadlan. Apa saja yang banyak engkau lakukan untuk melaksanakan ibadah itu atau amal baik itu, maka Allah akan balas sebanyak keutamaan itu. Semakin banyak kita melakukan usaha memperbaiki, ya, dan berbuat kebaikan, maka Allah akan balas sebanyak usaha itu. Aksaru fadlan. Jadi aksaru fi'lan wa aksaru fadlan. Banyak berbuat, banyak mendapatkan ganjaran. Gitu, Pak. Contoh, saya kasih contoh. Salat witir 3 rakaat yang umum, ya, boleh 5, boleh 7. Tapi ulama menjelaskan yang baik itu 3. Ya. 3 ini boleh dikerjakan 3 rakaat wasol langsung 1 kali salam. Bisa juga dikerjakan 2 rakaat witir nih, tambah 1 rakaat, artinya 2 salam, ya. Yang 3 rakaat 1 salam, yang 2 plus 1 2 salam. Para ulama, kata Imam Suyuti, tentu saja yang melaksanakan sholat itu 2 plus 1 itu lebih baik. Kenapa? Karena takbirnya lebih banyak, salamnya lebih banyak. Contoh, nah, bacaan Qur'annya lebih banyak, ya, salamnya pun lebih banyak. Kalau dipakai 2 plus 1, ini pilihan, semuanya pilihan. Kalau kita baca Quran waktu sholat tuh, Pak, ya, baca Quran, Fatihah lah. Fatihah itu ada 143 huruf di luar huruf tasydid, ya. Karena tasydid itu huruf double, Pak. Tasydid tidak dihitung yang doublenya itu. Semuanya itu ada 143 huruf. Bayangkan, kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Fatihah pada waktu sholat, per hurufnya itu dikasih ganjaran 100 per huruf. Bayangkan, Pak. Fatihah saja 143. Kita 4 rakaat baca 4 kali Fatihah. Udah hampir 500 lebih, kan? Dikalikan 100 ganjarannya itu. Besar, Pak. Baca Quran. Kalau kita sholatnya sambil duduk, ya, 50 maksud saya, 50. Tapi kalau Bapak baca Quran sendiri tuh, yang di luar sholat, Bapak mendapatkan ganjaran 10. Tapi kalau cuma mendengar saja, nguping orang baca Quran itu, kita dikasih ganjaran cuma 1 per huruf. Oleh karena itu,
jadikan sholat itu sebagai sarana untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu Imam Syafi'i ini Pak ya, dia membolehkan baca Quran dengan murotal yang panjang, ya. Kenapa? Karena di sana ada ganjaran pahala huruf. Dengan catatan jangan sampai ada yang tertinggal huruf, satu huruf pun. Karena ganjaran baca Quran itu per huruf. Boleh juga kita baca surat pendek tapi agak diperlambat, ya, dilambatkan tuh, ya. Karena di sana Rasul pernah berkata, afdalus sholati tulul qiyam. Sebaik-baik sholat itu yang berdirinya lama. Mananya apa? Kalau berdirinya lama itu baca Qurannya lama, panjang, ya. Lama itu maksudnya baca Qurannya dipanjangin gitu ya. Sekalipun surat pendek tapi boleh kita panjangkan. Tulul qiyam, berdirinya yang lama. Kembali. Jadi kita ingin mendapatkan apa? Fadilah dari baca Quran ini, ya, sebaik-baiknya dan berusaha sebaik-baiknya. Dan jangan khawatir tentang ganjaran sekalipun bacanya salah-salah, keliru-keliru, terpatah-patah, terbata-bata. Allah siapkan ganjaran itu Pak, ya, besar. Kan kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal berbuat sekecil apapun, Allah mesti catat, Allah bahas kebaikan. Kita baca Quran salah tuh, ya, keliru itu dianggap sebagai amalan yang ringan, yang kecil. Pasti Allah balas juga. Oleh karena itu saya senang kalau ada orang mau datang ke masjid, ya, di samping sholat berjamaah juga mau baca Quran, mau belajar Quran. Waduh, ada rasa kebanggaan, ya. Karena dia telah menyelamatkan salah satu sumber hukum agama Islam, ya. Menyelamatkan Pak, dan akan memberikan kebaikan bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara dengan sering membaca Al-Quran. Oleh karena itu yang punya waktu nih, ya, punya waktu, usahakan datang sholat subuh, kita baca Quran bersama-sama, terus bersama. Sekalipun mungkin kita belum bisa baca, ya, ikuti saja apa yang disampaikan atau dikumandangkan oleh pemandu kita, pembimbing kita, ustaz kita, ikut saja, ya, mengalir. Sekalipun keliru salah-salah, insya Allah Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal. Dan Allah tidak mungkin lupa dan lalai atau keliru memberikan pahala, tidak Pak. Wah, saya menggaduh suaranya mungkin gak kecatat. Nah, getaran dalam hati Allah catat, apalagi disuarakan, ya. Oleh karena itu saya mengajak pada kita semua untuk mari kita sama-sama mempelajari, belajar baca Quran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang menyemangati kita untuk terus belajar membaca Al-Quran. Itu saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.